Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa TPI yang dirahmati Allah, pagi ini kita mungkin ada di sebuah ruang, di rumah kita, atau mungkin di kantor, atau di luar kota. Pada saat ini kita melihat acara kuliah subuh di TPI. Bisa jadi kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya kita ini ada di mana. Apakah kita ini ada di sebuah gedung, ataukah kita ada di sebuah ruang tamu, ataukah kita ada di sebuah tempat, di sebuah kota. Kadang-kadang kita tidak menyadari di mana diri kita berada. Oleh karena itu, pemirsa TPI yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan coba untuk melihat di mana diri kita sesungguhnya dan siapa diri kita dibandingkan dengan seluruh alam semesta. Oleh karena itu, pemirsa TPI, kami akan ajak nanti kita seolah-olah ada di bumi ini, katakan di rumah kita. Kemudian kita terbang 10 meter dengan sebuah kendaraan yang kecepatannya sama atau melebihi kecepatan cahaya. Kemudian kita akan terbang lagi 100 meter meninggalkan permukaan bumi. Setelah 100 meter, 10 pangkat 3, 1000 meter. Kemudian dengan kecepatan yang sangat tinggi, 10 pangkat 4, 10.000 meter. Dan seterusnya 100.000 meter. 1 juta meter, 10 juta meter, 100 juta meter, 1 miliar meter, terus sampai dengan 1 tahun perjalanan cahaya, sampai dengan 100 tahun perjalanan cahaya. Kita akan melihat siapa diri kita sebenarnya, di mana diri kita sebenarnya. Mudah-mudahan pemirsa bisa ikut merasakan perjalanan hati, membayangkan bagaimana sekiranya kalau katakan ini boleh dikatakan dalam tanda kutip sebuah mi'raj kecil kita untuk melihat diri kita dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat pada gambar berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan perlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami di segenap penjuru langit dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Quran surat Fusilat ayat 53. Terus ikuti, lihat gambar ini pemirsa. Bayangkan seolah-olah kita, katakan dengan istri kita atau dengan suami kita atau dengan anak kita di tepi sebuah danau. Bayangkan di pagi hari di tepi sebuah danau, kemudian dengan perjalanan yang sangat cepat kita akan terbang 10 meter, terbang lagi 100 meter. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bayangkan ada 2 orang manusia, sepasang suami istri. Mereka sekarang sedang berada di tepi danau. Di hari Minggu pagi mereka sedang beristirahat. Kemudian 10 meter menjadi sebuah titik 2 manusia ini. Kemudian kita terbang lebih tinggi lagi 100 meter. 10 pangkat 2. Kini kau lihat, diri kita hanyalah sebuah titik yang tak berarti. Kemudian 10 pangkat 3, 1000 meter. Maka kini diri kita tak nyata. Yang ada hanyalah tepi danau yang sangat luas berwarna biru. Kemudian 10 pangkat 3, engkau melihat lapangan hijau yang tadi luas tak nyata. Yang ada hanyalah sebuah kota. Dan kemudian terbang lebih tinggi lagi 10 pangkat 4. Kini engkau melihat kota tersebut seperti noktah. Dan engkau melihat danau yang begitu kecil di hadapanmu. Kemudian kita terbang 1 juta meter, 10 pangkat 6.
Kini engkau melihat awan dan tak terlihat lagi danau itu, tak terlihat lagi kota tersebut. 10 pangkat 7, 10 juta meter. Sekarang kita akan melihat dunia itu begitu kecil. Subhanallah, kita terbang lagi 10 pangkat 8, 100 juta meter. Kini bumi itu menjadi sebuah titik. Rumahmu tiada, kotamu tiada, anak istrimu tiada. Yang ada hanyalah kebesaran Allah, alam semesta raya. 10 pangkat 9, kemudian tubuhmu ditarik, ruhmu ditarik 100 juta meter. Kini tak ada lagi bumi, tak ada lagi artinya diri kita, harta kita, kekuasaan kita, jabatan kita hilang, lenyap di telan alam semesta raya. Ucapkan Allahu Akbar. 10 pangkat 11, maka pada saat itu engkau sudah meninggalkan bumi. Yang kau lihat hanyalah sebuah titik, yaitu matahari yang dikelilingi Merkurius, Venus, bumi, Mars. Dan kemudian terbang lagi 10 pangkat 12, 1 juta meter, 1 miliar meter. Maka kini matahari yang begitu panas terik menjadi sebuah titik tak berarti. Dunia tak lagi nyata. Pada saat itu engkau akan mengatakan Allahu Akbar. Pada saat itu menyadari betapa besar kekuasaan Allah. Kemudian 100 juta meter, 10 pangkat 14, engkau melihat keheningan yang luar biasa. Pada saat itu tak ada lagi bumi, matahari menjadi sebuah titik yang sangat kecil. Kemudian pada saat 1 tahun cahaya, dengan perjarak 1 tahun cahaya 350.000 km per detik, dikali 60, dikali 24, dikali 365. Kini seluruh alam semesta menjadi kegelapan malam. Matahari tak nyata, bumi tak nyata. Pada saat itu engkau akan melihat kebesaran Allah. Dan kata-kata Allahu Akbar bergema di seluruh alam semesta. Kata-kata Subhanallah bergema di seluruh alam semesta. Kemudian pada jarak 1 juta meter, 10 pangkat 19, engkau melihat nebula seperti kumpulan debu-debu yang terdiri dari bintang-bintang titik, menjadi titik-titik yang kecil seperti pasir. Kemudian 10 pangkat 20, engkau melihat bahwa seluruh kumpulan matahari itu berkumpul menjadi sebuah piringan yang disebut dengan galaksi Bima Sakti. Namun setelah engkau terbang 1 juta tahun cahaya, kini galaksi yang terdiri dari 100 miliar matahari kembali menjadi sebuah titik seperti bintang. Ucapkan Allahu Akbar. Katakan maha besar engkau ya Allah. Pada saat itu dirimu tiada, engkau mengenal kebesaran Allah. Pada saat itu 100 juta tahun cahaya, galaksi tidak ada. Dan engkau masih melihat bahwa galaksi pun ternyata tak terbatas. Bayangkan galaksi yang satu galaksi terdiri dari 100 miliar bintang tak terbatas. Sekiranya seluruh pasir di rumahmu, di lautan, di sungai diangkat dan diterbangkan ke angkasa, dan kemudian kau kalikan 10, maka jumlah pasir ini tak mampu menghitung berapa jumlah galaksi. Dan kemudian engkau pada saat melihat kebesaran Allah, setelah bertemu dengan ars Allah, kemudian diturunkan kembali kita ke bumi, dilemparkan kembali ke bumi untuk mewakili Allah. Setelah melihat kebesaran Allah, pada saat itulah engkau dikembalikan ke bumi, turun ke tempat serendah-rendahnya yang disebut dengan bumi. Dengan kecepatan cahaya, dengan perjalanan yang sangat jauh, engkau melihat kebesaran Allah dengan air mata berlinang, dan engkau kini diturunkan kembali ke bumi sebagai wakil Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nikmat manakah dari Tuhanmu yang kamu dustakan? Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan tunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami di segenap penjuru langit dan di dalam diri mereka sendiri, hingga jelaslah bagimu Al-Quran itu benar. Di tempat inilah yang disebut bumi, di rumahmu, di kantormu, di perusahaanmu, kita semua menjadi manusia yang tak berarti. Di tempat bumi yang kecil inilah terdapat manusia yang begitu sombong, yang begitu congkak, mengangkat dagu, membusungkan dada. Kini kita akan terjun ke dalam diri kita, menembus kulit kita, menembus sel-sel yang ada pada tubuh kita,
10 pangkat minus 4, 0,000001. Kini kita melihat sel-sel yang ada pada tubuh kita. Pernahkah kita membayangkan bahwa sesungguhnya di dalam diri kita pun seluas alam semesta? Pernahkah kita bayangkan bahwa di dalam diri kita lebih rumit dari alam semesta raya? Pada saat itu, 10 pangkat minus 7, 1000 angstrom, 0,000001. Engkau melihat kromosom, di mana di dalamnya, di situ ada lingkaran kromosom terdiri dari DNA, 10 pangkat minus 8. Kami akan tunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami di segenap penjuru langit dan di dalam diri mereka sendiri. 10 angstrom, maka engkau terjun ke dalam diri langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Engkau akan melihat elektron pun bertasbih seperti bulan yang sedang bertawaf. Bulan bertawaf, matahari bertawaf, seluruh galaksi bertawaf. Begitu pula elektron yang ada pada dirimu, seluruhnya bertasbih, berputar, mengakui kebesaran Allah. Tusabbihu lahus samawatu sab'u wal ardu wa man fihin wa iming sayin illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Engkau melihat elektron bertawaf. Kemudian pada saat itu engkau melihat betapa seluruh alam semesta ini seperti haji yang sedang bertawaf. Kemudian Allah mengajakmu terjun kembali ke dalam dirimu yang terdalam. 10 pangkat minus 15, 0,0001 angstrom. Maka pada saat itu kegelapan yang ada pada dirimu. Kau tak melihat apapun pada saat itu. Kegelapan yang begitu luas, seperti engkau memandang alam semesta raya, seperti engkau memandang galaksi, kegelapan yang ada. Maka berdoalah semuanya pemirsa TPI. Angkatlah tangan dan katakan kepada Allah, Maha besar Engkau ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah, Engkaulah Raja langit bumi. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan semesta alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan tunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami di segenap penjuru langit dan di dalam diri mereka sendiri, hingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Mari kita lihat gambar ini pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zallazi yasfa'u indahu illa biizni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bisyai'im min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyuhus samawati wal ard wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah maha tinggi lagi maha besar. Sadaqallahul azim. Pemirsa TPI yang berbahagia,
Kini kita sudah melakukan apa yang disebut perjalanan keluar. Perjalanan mengenal diri. Perjalanan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita mempergunakan mata kepala, niscaya kita tidak akan mengenal kebesaran Allah. Tapi apabila hanya dengan mata hatilah, kita akan melihat kebesaran Allah. Mata kepala, jangankan melihat dan menembus matahari, menembus atmosfer pun, mata kepala tak akan mampu. Hanya mata hati yang mampu menembusnya. Mata kepala tak akan mampu menembus langit. Hanya mata hati yang sanggup menembusnya. Mata kepala tak mampu melihat mata kita sendiri. Hanya mata hati yang sanggup menembusnya. Mata kepala akan terbakar ketika melihat matahari. Hanya mata hati yang mampu menatapnya. Hanya hati yang mampu menembus langit. Hanya hati yang mampu menembus cakrawala. Hanya hati yang mampu menembus kebesaran Allah. Kita mungkin berada di muka bumi ini tidak menyadari. Mungkin anak-anak kita berjalan tertawa terbahak-bahak di atas bumi. Atau mungkin suami atau istri kita berjalan tertawa terbahak-bahak di atas bumi. Tak mengerti bagaimana kecilnya diri kita di alam semesta. Tak mengerti betapa tak berartinya kita di alam semesta raya. Ketika kita mi'raj, ketika kita melihat, kita tinggalkan bumi, kita tinggalkan matahari, kita tinggalkan galaksi, kita menembus langit dan alam semesta raya. Pada saat itulah manusia akan bersujud dengan mengucapkan Allahu Akbar. Sujud yang sesungguhnya ketika melihat kebesaran Allah Azza wa Jalla. Inilah yang pernah menyebabkan Rasulullah SAW menangis. Pada saat itu, sholat subuh sudah dikumandangkan. Tapi biasanya Rasulullah sudah berada di Masjid Nabawi sebagai imam. Pada saat itu, para sahabat bertanya. Kemudian bertanya, di manakah Rasulullah yang biasa sudah ada di sana? Kemudian Bilal menjemputnya, yang rumahnya persis bersebelahan dengan Masjid Nabawi. Pada saat itu, Bilal melihat Rasulullah sedang menangis. Air matanya bercucuran, hingga membasahi pipinya dan bahkan membasahi bajunya. Menangis yang paling hebat, yang mungkin dikatakan itulah tangisan yang paling dalam, yang paling menyedihkan dari Rasulullah SAW. Bilal yang melihat tangisan Rasulullah, ia pun terduduk dan ia menangis. Kemudian setelah mengucapkan salam, Bilal bertanya, "Mengapa engkau menangis ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah dengan air mata berlinang, ia menjawab, "Bilal, tadi malam aku menerima sebuah ayat, Bilal. Aku menerima sebuah ayat. Dikatakan, Bilal, Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir, yaitu kaum yang senantiasa melihat, menyadari penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya. Sesungguhnya itu adalah tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Bilal, akan tiba nanti satu kaum, Bilal, mereka tak mengerti bahwa dalam penciptaan langit dan bumi, Bilal, bahwa di dalam pergantian malam dan siang, Bilal, itu adalah tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." Bapak Ibu, Rasulullah menangis karena akan lahir nanti satu kaum yang tidak mengerti akan arti surat Ali Imran ini. Kaum itu mungkin telah lahir. Kaum itu mungkin adalah anak-anak kita. Kaum itu mungkin adalah istri dan suami kita. Kaum itu mungkin adalah tetangga-tetangga kita. Kaum itu mungkin adalah keluarga dan kerabat kita. Kaum itu kini telah lahir 1400 tahun kemudian, yang mungkin adalah bangsa kita, yang mereka tidak menyadari bahwa di dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Mudah-mudahan
Meskipun ini hanya 30 menit di subuh hari, mudah-mudahan kita diberikan hidayah, inayah oleh Allah akan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala melalui alam semesta raya. Menyadari kebesaran Allah azza wa jalla. Bapak Ibu, hidup hanyalah sementara. Inilah yang harus kita baca. Tanda-tanda yang pada alam semesta raya. Mudah-mudahan kita menyadari akan makna sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan perlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami di segenap penjuru langit dan di dalam diri mereka sendiri. Hingga jelaslah bahwa Al-Quran itu benar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi